Halo teman-teman, kembali dengan saya Alif. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang manajemen lumbal disc herniasi atau bisa kita sebut sebagai herniasi pada diskus di area lumbal. Lumbal disc herniasi adalah suatu penyakit tulang belakang yang paling umum kita jumpai. Dapat menyebabkan nyeri ringan hingga berat. Ada 24 tulang vertebra di mana dihubungkan oleh beberapa sendi yang memungkinkan akan terjadi tekukan maupun gesekan. Sambungannya disebut sebagai intervertebral disc dan berdekatan dengan spinal nerve. Di intervertebral disc sendiri itu terdapat annulus dan juga nucleus pulposus. Ketika terdapat tekanan yang hebat, maka annulus akan menekan keluar dan akan menghempit spinal nerve yang menyebabkan herniasi pada area lumbal. Seperti inilah keadaan normal dengan yang tidak normal. Terlihat sekali bahwa di sana terdapat tekanan pada nerve-nya. Lokasi yang paling umum biasanya terjadi di L4 sampai L5 dengan persentase 40% dan L5 sampai S1 dengan persentase 36,8% dan sisanya biasanya terjadi di antara L1 sampai L3. Data ini saya ambil dari artikel penelitian yang diteliti oleh Seng Yuan, di mana faktor resikonya itu seperti beban tubuh atau obes, pekerjaan, autoimun, genetik, dan juga lingkungan. Baik, langsung masuk ke manajemen pada lumbal disc herniasi. Yang pertama yaitu ada history taking. Biasanya penyakit LDH mempunyai gejala seperti rasa sakit di punggung bagian bawah, terdapat kelemahan otot, kesemutan di lengan ataupun kaki, kemudian rasa sakit yang berlebihan, dan biasanya penderita akan merasa sangat terbatas untuk melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari. Dan faktor yang memperberat biasanya seperti membungkuk, memutar badan, dan juga mengangkat beban dengan cara membungkuk. Ketika di anamnesis, di history taking, teman-teman menemukan gejala-gejala seperti ini, maka kita dapat mencurigai bahwasanya ini adalah penyakit lumbal disc herniasi. Namun mengenai red flag-nya, yaitu bisa seperti tumor, fraktur, hipertensi, diabetes mellitus atau DM, nyeri pinggang yang lebih dari usia 50 tahun. Red flag ini menganut pada guideline KNGF dari Belanda. Selanjutnya yaitu pemeriksaan spesifik. Untuk meyakinkan bahwa ini adalah kasus LDH, kita dapat memastikannya dengan menggunakan SLAM test. Dalam penelitian yang berjudul The Sensitivity and Specificity of the SLAM Test and Straight Leg Raise Test in Patient with Lumbar Disc Herniasi yang diteliti oleh Javid Majlesi dari Sport Injury Clinic dan Sadik Topak dari Istanbul University mengungkapkan bahwa sensitivitas dari SLAM test sebesar 84% dan spesifisitas sebesar 83%, di mana hal ini cukup direkomendasikan untuk mendiagnosa bahwasanya ini adalah sebuah kasus yang bernama lumbal disc herniasi. Selanjutnya yaitu pemeriksaan fisik dan pemeriksaan fungsional. Pemeriksaan fisik meliputi pengukuran pada rom trangnya dan juga nyerinya. Pengukuran pada rom trunk kita dapat menggunakan midline, dan ketika kita mengukur nyerinya kita dapat menggunakan VAS. Kemudian untuk pemeriksaan fungsionalnya kita dapat menggunakan Oswestry Index maupun Quebec-Beck. Pemeriksaan ini direkomendasikan oleh guideline KNGF dan ini dapat digunakan untuk mengevaluasi pada treatment kita, apakah treatment kita berhasil atau mungkin malah treatment kita yang gagal karena tidak efektif. Selanjutnya yaitu planning program. Dalam planning program ini biasanya berjalan sekitar 10 minggu dengan 1 minggu 3 sesi. Hal tersebut direkomendasikan oleh beberapa penelitian dengan intervensi yang berbeda-beda. Intervensi yang pertama yang direkomendasikan dengan teknik akupuntur dalam penelitian Comparison of the Effectiveness and Safety of Tuina Acupuncture Traction and Chinese Herb of the Lumbal Disc Herniation yang diteliti oleh Zhu Maomong, Dong Li, dan kawan-kawan.
Kemudian intervensi selanjutnya yaitu ES atau Electrical Stimulation dalam penelitian Analgesic Efficacy of Cerebral and Peripheral Electrical Stimulation in Chronic Non-Specific Low Back Pain yang diteliti oleh Fuad Ahmad Hazim. Kemudian juga didukung dengan home program dan juga edukasi yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Selanjutnya yaitu treatment. Rekomendasi yang pertama yaitu dengan teknik akupuntur. Fungsinya untuk merangsang sirkulasi darah pada titik-titik akupuntur sehingga dapat meredakan nyeri atau bahkan dapat menghilangkan nyeri pada punggung bawah. Dalam penelitian ini untuk frekuensinya 1 kali dalam 1 minggu dan dilaksanakan selama 10 minggu. Kemudian untuk intensitasnya menggunakan 29 Gauss 40 mm dan 29 Gauss 60 mm TEA atau bisa kita sebut sebagai Treat and Building Akupuntur dengan durasi waktu sekitar 30 menit. Tipenya yaitu menyasar pada rangsangan untuk sirkulasi pada darah. Intervensi selanjutnya yaitu dengan treatment menggunakan modalitas electrical stimulation. Di electrical stimulation ini sendiri terdapat dua. Yang pertama menggunakan direct current, yang kedua menggunakan TENS. Yang pertama transcranial direct current stimulation atau bisa kita sebut sebagai TDCS dengan menganut frekuensi 3 sesi dalam 1 minggu dan dilaksanakan selama 4 minggu. Jadi total ada sekitar 12 sesi dengan intensitas arus listrik 2 mA dengan kepadatan 0,057 mA per cm persegi dengan elektrode 5x7 cm yang direndam dengan spons yang sudah terendam dengan air garam. Selanjutnya menggunakan arus TENS atau bisa kita sebut sebagai TENS dengan frekuensi 3 sesi dalam 1 minggu dan dilaksanakan selama 4 minggu. Dengan intensitas arus atau amplitudenya disesuaikan dengan ambang batas sensorik yang ditandai dengan intens namun tetap nyaman dengan puls frekuensi 100 Hz dengan durasi puls 20 mikrodetik dengan waktu 40 menit. Setelah intervensi maka akan menyasar pada home program. Pada home program direkomendasikan dengan cara penguatan otot pada bagian lumbar atau bagian punggung belakang dengan menggunakan teknik bridging atau kita juga berjalan sekitar 100 meter per harinya dan pasien diberi home program untuk meningkatkan fleksibilitas pada trangnya dengan cara static strengthening. Selanjutnya yaitu edukasi. Pasien diminta untuk tidak mengambil barang di bawah dengan cara membungkuk dan juga pasien diminta untuk minum air yang cukup dan makan makanan yang sehat terutama sayur-sayuran. Yang terakhir yaitu evaluasi. Setiap pra-intervensi maupun post-intervensi selalu akan diukur dengan fungsionalnya dengan menggunakan Oswestry Index maupun Q-Backpack dan juga selalu diukurkan ROM-nya, ROM trangnya dan juga jangan lupa selalu diukur intensitas nyerinya menggunakan FAS. Kemudian penggunaan pada intensitas, frekuensi pada intervensi yang direkomendasikan di atas, teman-teman di sini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dari teman-teman masing-masing atau kebutuhan dari pasien, di mana disesuaikan dengan targetnya, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan pribadi dari pasien tersebut. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya berpesan kepada teman-teman jangan lupa untuk social distancing, untuk menjaga jarak kepada teman kita, saudara maupun orang asing yang ada di luar sana. Kita tidak tahu orang itu habis dari mana, ketemu siapa. Teman-teman di sini penting untuk selalu menjaga kebersihan tubuh dan yang tak kalah penting yaitu minum air yang cukup. Terima kasih pada teman-teman. Like aja jika teman-teman suka dan dislike aja jika teman-teman tidak suka. Dan kita juga dapat teman-teman kalau mau memberi masukan silahkan tulis kolom komentar di bawah saja, nanti bisa kita diskusikan bareng-bareng dengan teman-teman yang lain juga.